Ya, selamat pagi adik-adik. Kembali kita lanjutkan topik mata kuliah algoritma pemrograman yang ketujuh. Sebelum kalian nanti akan melaksanakan ujian mid semester, ya. Nah, hari ini mengenai topik nested loop. Apa yang dimaksud dengan nested loop? Lalu bagaimana contoh program nested loop? Ya. Nah, jadi langsung Abang terangkan karena ini lanjutan dari perulangan algo yang keenam. Bagaimana penggunaannya di dalam pemrograman. Jadi sama halnya seperti decision perulangan lanjutan maksudnya ya. Bukan decision tapi ini adalah looping lanjutan. Looping lanjutan karena perulangan ya. Looping lanjutan. Jadi nested loop ini adalah pengembangan dari loop yang sudah kita pelajari. Dalam hal ini permasalahan yang dihadapi semakin diperluas. Nah, jadi sedangkan pengertian dari nested loop itu adalah proses perulangan yang terjadi di dalam perulangan. Dengan kata lain bahwa program nested loop atau perulangan dalam perulangan akan menyelesaikan atau menuntaskan program perulangan yang ada di bagian dalam terlebih dahulu sampai batas yang sudah ditentukan. Selanjutnya, program menyelesaikan perulangan bagian yang terluar. Nah, itulah yang dimaksud dengan perulangan di dalam perulangan. Nah, jadi kalau kita lihat bentuk umumnya dari gambar yang sudah ada di materi kita, kita lihat ada for loop 1, ini adalah perulangan yang terluar, yang di luar. Lalu ada for loop 2 yang warna merah, next loop, ini adalah perulangan yang di dalam. Jadi, nested loop itu akan menyelesaikan perulangan yang di dalam dulu. Diselesaikan untuk mencetak statementnya apa. Setelah itu dia akan berpindah ke perulangan yang keluar. Setelah batas yang di dalam ini diselesaikan. Berapa banyak perulangan yang ingin diselesaikan, maka di bagian dalam dulu diselesaikan, baru di bagian luar dia akan berpindah. Dan begitu seterusnya. Nah, jadi dari bentuk di atas dapat kita lihat bahwa loop 2 ada di dalam loop 1. Ya. Dalam hal ini bentuk di atas berlaku untuk statement loop, while when, dan do loop. Nah, jadi bisa kita gunakan perintah perulangan pakai for next, pakai while when, dan pakai do loop. Nah, terserah. Ya, yang mana kita gunakan. Yang penting dia adalah perulangan di dalam perulangan. Oke, biar kita masuk ke contoh program nested loop itu bagaimana. Contoh 1, buatlah program nested loop untuk menampilkan output sebagai berikut. Nah, sini sudah abang buat, ya ini sengaja abang buat dalam bentuk tabel supaya lebih rapi. Nah, outputnya ini yang mau kita buat. Ada angka 1, lalu ada tulisan sukses, 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 sukses sebanyak 4 kali. Lalu berpindah dia ke kolom sebelah kanannya 2, sukses, 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 lalu 3, sukses, 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 sukses. Nah, jadi yang perlu kalian pahami di sini, ini ada dua perulangan yang kita gunakan. Perulangan pertama adalah bagaimana mencetak angka 1, 2, 3. Ini dia. Yang kedua adalah mencetak kata sukses sebanyak 4 kali. Jadi dari output ini bisa kita ketahui bahwasanya perulangan pertama itu adalah 1 sampai 3. Perulangan kedua 1 sampai 4. Nah, karena di sini menampilkan kata sukses sebanyak 4 kali. Lalu di sini yang perlu kita pahami adalah tentang posisi pencetakannya. Nah, jadi di dalam QBasic itu ada baris, ada kolom. Nah, jadi di sini angka 1, 2, 3 ini dicetak pada baris 1. Baris 1 pada layar monitor. Lalu kolomnya ada di kolom 10. Nah, yang nggak harus kolom 10, yang penting kolomnya itu berjaraklah dari sisi kiri dari layar monitor kita.
Sebagai contoh, baris 1 kolom 10 dia untuk angka 1, sukses, 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 sukses. Nah, yang kedua tentu ini barisnya tetap baris 1 karena sama dia 1, 2, 3 barisnya. Nah, untuk yang ini kolomnya sudah berbeda, tentu kolom 20 yang di sini jadi kolom 30. Nah, jadi perlu kalian ketahui di dalam QBasic jumlah baris layar QBasic itu adalah 1 sampai 23. Jumlah kolom layar QBasic itu 1 sampai 78. Nah, baris itu dari atas ke bawah. Nah, ini dia baris. Jadi bentuknya begini, baris ya, ini baris 1, ini baris 2, baris 3, baris 4, baris 5. Nah, jadi dari ke kiri ke kanan ya, dari ke kiri ke kanan maksudnya itu adalah baris. Jadi itu ada sebanyak 1 sampai 23. Nah, jadi kemarin dia terus 1 sampai 23. Nah, untuk kolom itu dari atas ke bawah, ini kolom, kolom, kolom 2, kolom 3. Nah, itu jumlahnya ada sebanyak 78. 78 dia di akhir. Jadi yang bisa kita gunakan antara 1 sampai 78 untuk kolom, lalu untuk barisnya antara 1 sampai 23 baris yang bisa kita gunakan. Nah, bagaimana membuat kode program untuk menghasilkan output sebagai berikut? Di sini sudah ada kode programnya dalam materi ya. Oke, biar kita buka saja, sudah ada saya siapkan di sini program QBasic-nya. Ya, saya kecilkan biar bisa nampak tampilan materi dan program kita ya. Oke, kalau sudah kita ikuti saja kode programnya CLS lalu for A sama dengan 1 to 3. Lalu kita cetak locate baris 1 ya, di baris 1 koma ya, A kali 10, A kali 10. 10 itu kolomnya ya. Locate 1 barisnya 10 titik 2 print A. Oke, yang pertama. Yang kedua, for B sama dengan 1 to 4. Locate itu pencetakan perintah pada QBasic untuk mencetak pada baris dan kolom tertentu. Kalau kita gunakan print biasa saja, tentu dia akan mencetak pada baris 1, kolom 1. Setelah itu dia akan menyesuaikan dengan posisi selanjutnya. Tapi kalau kita gunakan locate, kita bisa menentukan di baris berapa, kolom berapa untuk pencetakan output dari program QBasic. Yang kedua, locate B tambah 1. B tambah 1. Nah, nanti dia akan memulai pada baris kedua. Koma, kolomnya sama yaitu A dikali 10. Titik 2. Yang kita print adalah kata sukses. Karena dia string, maka pakai petik ganda. Lalu tutup dengan perintah next 2 kali. Boleh next saja. Boleh juga kita gunakan variabelnya yaitu next B dulu. Karena ini for B-nya bagian dalam tadi ya. Perulangan yang bagian di dalam. Lalu next A untuk perulangan bagian yang di luar. Seperti bentuk umum yang sudah kita baca tadi sebelumnya. Oke. Nah, begini saja dulu kode programnya. Nanti abang ulas sedikit tentang kenapa bisa tampilannya seperti itu kan gitu ya. Kalau sudah kita tekan F5, nah lihat ini outputnya ya. Jadi 1, lalu sukses, 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 sukses. Setelah itu dia berpindah ke 2, sukses, 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 sukses. Lalu 3, sukses, 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 sukses. Ya. Kenapa bisa begitu hasilnya bang? Ya karena nested loop tadi, perulangan di dalam perulangan. Jadi kalau kita lihat kode programnya, kita lihat ya. Nah, ini dia perulangan pertama ya, lalu perulangan yang kedua. Nah, perulangan pertama itu mencetak angka 1, 1, 2, 3. Nah, kalau
mau buktinya kita abaikan saja, kita kasih petik tunggal, ya kan? Lalu kita F5, maka yang dicetak angka 1, 2, 3. Petik tunggal itu fungsinya adalah mengabaikan atau menghilangkan perintah di QBasic, dianggap tidak ada, atau perintah rem, sama itu ya. 1, 2, 3. Nah, jadi perulangan pertama berarti dia mencetak angka 1, 2, 3. Nah, sekarang kenapa dia ada jarak-jaraknya, Bang? Kan gitu ya. Nah, inilah dia fungsinya. Jadi locate 1 ini artinya adalah baris 1. Dia akan mencetak pada baris 1 di layar QBasic. Nah, ini semua di baris 1. Nah, ini tentu baris 1. Tapi kan kolomnya ini kasih jarak dia nih. Nah, kolomnya dia nggak di sini. Nggak di pinggir kiri. Tapi dia bergerak sebelah sini. Kenapa dia di sini? Karena ada perintah A kali 10. A itu kan adalah perulangan A ini. Nama perulangannya ini variabelnya adalah A. Nah, nilai A ini adalah 1, 2, 3 nilainya. Maka ketika A bernilai 1, maka dia menjadi 1 dikali 10. 1 kali 10 adalah 10. Nah, jadi sebenarnya ini adalah pada baris 1, kolom 10, cetaklah A. A itu nilainya adalah perulangan yang pertama masih adalah 1. Maka dicetaklah 1. Itulah maksud perintah perulangannya tadi. 1. Ya. Nah, duanya ini gimana? Ya, tentu dia akan berulang. Namanya perulangan. Ini kan kita abaikan ya. Nah, ini kita abaikan dulu. Dia akan berulang lagi dia kemari. Nah, akan sudah berubah nilai A-nya menjadi 2. Nah, ketika dia 2, loketnya tetap baris 1. Di sini A-nya nilainya 2 karena A-nya perulangan 2. 2 kali 10, 20. Maka kolomnya 20. Yang dicetak adalah si A. A itu nilainya 2. Makanya dicetaknya si 2. Nah, ya. Nah, begitu mengulang lagi dia. Tuh 3 berarti sudah sampai pada batasnya. Kan perulangan itu ada batasnya sampai ke 3. Maka di sini dia menjadi A-nya ini 3 kali 10, 30. Yang dicetak adalah si nilai A yang terakhir yaitu 3. Nah, mengulang lagi dia. Tapi nggak akan dicetaknya. Kenapa? Karena batasnya sampai 3. Nah, begitu dia. Makanya sampai 3 saja. Jadi ini barisnya, ini kolomnya, makanya dia tampilnya angka 1 pada baris 1 kolom 10, cetak angka 2 pada baris 1 kolom 20, cetak angka 3 pada baris 1 kolom 30. Nah, itulah maksud dari kode programnya ini. Nah, lalu bagaimana dengan yang sukses ini, Bang? Ya, oke. Saya hilangi lagi dulu tanda remnya ini supaya ditampilkan F5. Nah, kenapa suksesnya 4 kalinya, tapi sebanyak 3 kali dia ini dicetak, 3 bagian. Nah, ya itulah dia. Sukses ini, sukses, sukses, sukses ya. Itu kalau kita lihat ke program itu dia ini. Ya. For B sama dengan 1 to 4. Ya. Locate-nya B tambah 1. B tambah 1 itu maksudnya adalah ketika nilai B-nya ini 1, ditambahkan 1 berarti dia akan memulainya pada baris yang kedua. Memulai ya pada baris kedua. Tapi B ini kan nilainya berubah dia sampai 4. 1 tambah 1 jadi 2. Ketika B 2, 2 tambah 1, 3. Makanya dia di baris kedua, 3, 4, dan 5 lah dicetak kata suksesnya ini. Nah, kalau kolomnya sama, A dikali 10. Nah, biar dia serupa dengan yang pencetakan angka. Tapi yang dicetak di sini adalah sukses. Print sukses. Jadi yang dicetak sukses. Nah, kenapa bisa sampai ada lagi di sini suksesnya 4 kali? Nah, kan saya bilang tadi bahwasanya perulangan di dalam perulangan, maka perulangan yang di dalam dulu diselesaikan, ya. Nah, kalau kita tidak penggal dia perintahnya langsung sekaligus seperti ini, maka kan harusnya yang diselesaikan ya ini dulu dia. Ini dulu diselesaikannya sebanyak 4 kali. For B sama dengan 1 to 4. Jadi diselesaikan dulu perulangannya ini sampai 4 kali. Ketika nilai perulangan A1. A-nya 1, ini cetak sampai 4 kali. Berulang dulu di sini dia 1 to 4 sampai 4 kali. Cetaklah sukses. Lalu next, dia berulang ke B sama dengan 2. Maka dia
selesaikan ini, angka 2 dicetak, lalu masuk kemari, selesaikan dulu ini sampai 4 kali lagi. Makanya dia suksesnya itu 4 kali untuk setiap angka atau perulangan dari si A. Ya. Nah, itu dia maksud perintah perulangan. Oke ya. Nah, ini dia untuk hasilnya. 1 sukses, sukses. 2 sukses, 3 sukses, sukses. Oke. Nah, kalau mau diganti pun dia sebaliknya juga bisa, ya. Misalnya ini nggak harus dia jadi angka saja. Misalnya kita buat di sini print. Nah, tentu dia aku, ya. Kalau kita buat aku, maka dia jadi aku, bawahnya sukses, sukses, sukses. Kita lihat F5. Nah, aku sukses, 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 aku sukses, sukses, aku sukses, sukses. Ya. Nah, kalau ini mau dicetak jadi angkanya bagaimana? Misalnya perulangan dari si B itu sendiri. Maka kalau kita buat di sini print B, dia menjadi aku 1 2 3 4 1 2 3 4 karena kan isi perulangannya adalah sebanyak 4. Nah, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Jadi boleh dibolak-balik mana yang mau ditampilkan. Nah, nanti kira-kira seperti inilah ujian mid semester kalian, bagaimana membuat programnya. Nah, diperhatikanlah program ini, ya, bagaimana nanti kondisi yang ingin dicetak pada soal ujian mid semester. Oke, kita kembalikan saja. Dicetak adalah A. Oke. Nah, ya. Itu dia untuk contoh yang pertama. Oke. Sekarang kita beralih ke contoh yang kedua. Nah, contoh kedua ini agak lebih membutuhkan konsentrasi pemahaman tentang baris dan kolom yang tadi sudah Abang ceritakan, ya. Jadi ingat saja di QBasic itu jumlah barisnya 1 sampai 23, jumlah kolomnya 1 sampai 78. Kalau kalian sudah paham ini, maka menentukan posisinya yang mau dicetak itu sudah lebih mudah. Sebagai contoh, buatlah program nested loop untuk menampilkan output berikut. Nah, kalau kalian lihat begini, ya tentu pusing kepala ya kan, bagaimana ini? Nah, jadi sebenarnya ini adalah perulangan dalam perulangan. Tetap juga nested loop. Nah, jadi gimana dia mencetaknya seperti ini, Bang? Nah, jadi kalau ini harus kalian pahami dulu bahwasanya dia mencetak yang pertama itu adalah si 1 dulu. 1, lalu perulangan berikutnya dia mencetak si 1 dan 2. Ah, jadi bertambah dia. 1 dan 2. Ah, lalu 1 2 3. Ah, ini yang dicetaknya 1 2 3. Lalu 1 2 3 4. Lalu 1 2 3 4 5. Nah, jangan berpikir dia mencetak 1 1 1 dulu. Oh, enggak bisa. Mana posisinya ini kita buat ya? Nah, 1 1 1 1. Lalu berkurang dia jadi 2 2 2. Nah, jadi memahaminya dia mencetaknya itu dari 1 dulu ini dia. 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5. Berarti perulangannya ada 5 ya, karena dia mencetak sebanyak 5 kali. Yang pertama ya, kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah, ini dia kode programnya. Kalau kita perhatikan, kita lihat ya. Kita memahami kode programnya dulu sehingga dia bisa mencetak seperti ini. CLS 4A sama dengan 1 to 5. Ingat ya. Ada sebuah variabel perulangan namanya A. Dia memiliki perulangan itu adalah sebanyak 1 to 5. Artinya dia itu akan mengulang sebanyak 5 kali. 1 to 5 ya. Lalu ada nilai 4B. 4B sama dengan 1 to A. 1 to A itu maksudnya adalah jumlah perulangan si B tergantung dari nilai si A. Karena apa? Karena 1 to A. Jadi ketika nilai A-nya 1, berarti nilai B itu perulangannya adalah 1 kali. 1 to 1, karena nilai A 1. Ketika nilai A-nya sudah 2, maka dia berubah. Jadi dia fleksibel, tidak tetap. Dia berubah-ubah dia nilai si B tergantung dari nilai si A. Makanya perulangannya di sini dibuat for B sama dengan 1 to A. Gitu dia. Ya, jadi ada kalanya nilai si B ini 1 1 kali. Lalu
1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5. Makanya jadi seperti ini dia. Ya. Lalu kita masuk ke posisi locate. Ini posisi pencetakannya. Locate-nya itu adalah barisnya A. A-nya itu berarti nilainya akan berubah, tidak di baris satu saja, tergantung nilai si A. Berarti barisnya itu akan dicetak pada baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, baris 5 dia. Akan berubah-ubah dia. Locate A, tergantung nilai A yang di sini tadi. Ya. Koma B. Kolomnya akan berpindah juga. B itu nilai dari si B ini, ya. Ketika nilai B-nya itu ya tergantung si A. B kali 3, berarti posisinya jaraknya kolomnya kali 3. Di kolom 3. 1 kali 3, lalu B-nya nanti 2, 2 kali 3, 3 kali 3, 4 kali 3, sampai 5 kali 3. Karena nilai si A kan sampai 5. Nilai B tergantung nilai si A. Lalu yang dicetak adalah B. Nah, B-nya itu kan berubah-ubah nilai B. Karena tergantung si A. Jadi misalnya A-nya nilai 1, berarti yang dicetak nanti kan nilai B. 1 dulu. 1 to 1 berarti nilainya 1. B-nya nilai A2, 1 to 2 berarti 1, 2. Inilah dia cetak 1, 2. Makanya yang dicetak B. Ya. Oke. Kalau sudah, kita lihat dulu ke contoh program, kita jalankan. Kita buat kode programnya. TLS for A sama dengan 1 to 5. Lalu for B sama dengan 1 to A. Locate, cetak posisi barisnya A, posisi kolomnya adalah B dikali 3. Kali 3 yang dicetak titik 2 dulu, print B. Lalu tutuplah dengan next B. Bagian dalamnya dulu perulangannya, next A. Kalau sudah kita jalankan F5, lihat hasilnya sama ya. 1 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5. Ya, jangan terkecoh dengan penampilannya output yang di sini. Jangan kita kira dia mencetak 1 1 1 gini. 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5, bukan, tapi dia mencetaknya sebenarnya adalah 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5. Karena kan barisnya berubah-ubah. Ini baris 1, cetaknya 1. Kenapa 1? Karena nilai B itu adalah 1 to A. A-nya itu masih nilai 1. Berpindah ke bawah, nilai A kan sudah berubah jadi 2. Maka dicetaknya pada baris kedua, cetak B. Nilai B itu adalah for B sama dengan 1 to 2. 1 to 2 berarti 1, 2, gitu dia. 1 sampai 2, maka 1, 2 di sini. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, begitulah logikanya. Ya. Kalau agak sulit-sulit kalian mengertinya, pelan-pelan lah belajarnya, ya kan? Pahami pelan-pelan dia ini, karena memang agak sulit memang menerangkan nested loop ini secara video dibandingkan kalau misalnya kalian langsung bertatap muka, bagaimana uh, jalannya, logikanya sehingga muncul seperti ini. Tapi dengan keterangan yang abang sampaikan tadi, mudah-mudahan kalian bisa mengikutinya, ya. Nah, itu dia untuk yang namanya nested loop, perulangan di dalam perulangan. Ya, intinya dia akan menyelesaikan dulu perulangan yang ada di dalam sampai selesai, baru dia kembali ke atas. Ulang lagi, dia akan selesaikan lagi yang di dalam sampai beberapa kali, baru dia akan kembali ke bagian luarnya. Oke. Nah, itu dia untuk contoh yang kedua. Ya, ini dia hasilnya. Ini dia kode programnya. Nah, yang ketiga juga mirip-mirip dia. Nah, hanya saja kalau kita lihat ini sekarang yang dicetak dia agak berbeda. Tetapnya posisinya barisnya itu mencetak pada baris 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang masalahnya yang dicetaknya adalah 1. Lalu 2, 2. Lalu 3, 3, 3. 4, 4, 4. Dan 5, 5, 5. Oke.
Nah, kalau kita lihat ini hanya beda di apa yang dicetak, ya, apa yang dicetak. Yang dicetak itu adalah A. Kalau yang tadi yang dicetak itu adalah B. Kalau posisi sama semua, ya. Kenapa bisa berubah, Bang? Dicetak B dengan dicetak A. Logikanya kita akan ulas sedikit ya. Bagaimana dia kok bisa munculnya berbeda. Nah, di sini kan yang dicetak A, ya. Kita perhatikan, for A sama dengan 1 to 5. Jadi ketika nilai A ini memiliki perulangan 1, lalu dicetaklah for B sama dengan 1 to A, berarti nilai B adalah 1, 1. Posisinya masih sama yaitu baris 1, karena posisi nilai perulangan A masih 1. Kolomnya adalah B kali 3. Nah, posisi perulangan B ketika dia 1 berarti 1 kali 3 berarti kolom 3. Baris 1 kolom 3 ya. Cetak A. A itu nilainya adalah masih 1, maka 1 lah muncul di sini. 1. Lalu dia berulang ya. Karena ini dia masih 1A-nya, maka 1 kali dia berulang. 1 kali aja di sini perulangan B. Berpindah ke A, maka kembali kemari. For A sama dengan sudah nilainya adalah 2. Karena sampai 5. Kan gitu dia kan. Nilai A-nya sekarang 2. Ya, ingat ya, nilai A 2. Maka for B-nya, nilai perulangan B adalah 1 to 2. Jumlah perulangannya di sini berubah menjadi sebanyak 2 kali dia di sini akan berulang. Ingat dia 2 kali. Posisinya, locate A. A-nya tadi kan sudah berubah menjadi 2. Berarti pada baris 2, kolom B-nya juga sudah berubah menjadi 2. Baris 2, kolom 2 kali 3. Ya. Nah, di sini dia akan mencetak print A. A-nya sudah 2. Kenapa sebanyak 2 kali, Bang? 2 karena B-nya ini perulangannya adalah 1 to 2 kan? 1 to 2. Ketika nilai B bernilai 1, contoh ya, B-nya ini dia 1 to 2. B-nya bernilai 1, 1 kali 3 berarti kolom 3. Ya. Pada baris 2 kolom 3, cetaklah nilai A. A-nya itu tadi nilainya 2. Cetaklah 2 yang pertama. Yang di sinilah itu masih dicetak dia. Maka kan berulang lagi dia. Kenapa berulang, Bang? Karena nilai A-nya ini kan 2. Dia akan berulang 2 kali. Kembali dulu dia di sini. Di B dulu dia selesaikan. Nah, nilai B yang kedua. Berarti A-nya dia masih tetap 2. B-nya sudah berubah menjadi 2. Ya. Maka 2 kali 3 itu 6. Berarti pada baris 2 kolom 6 print A lagi. A itu nilainya 2. Maka dicetaklah dia yang A yang kedua. Nah, gitu dia. Ya, itu maksudnya. Nah, lalu karena ini sudah sampai 2 kan itu sudah selesai perulangannya. Maka dia kembali lagi ke perulangan A. Next A, lanjutkan A. A-nya naik lagi ke atas sini. Nilai A-nya sudah berubah menjadi 3. Ya, tadi kan 2, sekarang sudah 3. Batasnya kan 5. Nah, 3 ingat ya. Nilai A 3. Maka perulangan B-nya itu 1 to A. A-nya nilainya 3. Maka dia akan memiliki perulangan sebanyak 3 kali. Di sini dia akan B ini akan berulang sebanyak 3 kali. Ingat ya, sebanyak 3 kali. Maka posisinya adalah locate A. A-nya nilainya 3. Berarti baris. Ini posisi baris. Baris 3. Ya. Kolomnya B. B-nya itu tentu berulang dulu dari 1 dia. Kan for B sama dengan 1. Mulai dari 1 dulu. 1 to 3 dia. Nah, B 1 kali 3 berarti kolom 3. Yang dicetak adalah A. A itu nilainya 3. Nah, maka dicetaklah si angka 3 yang pertama. Ini dia. Ya, baris 1. Baris 1. Baris 3. Locate-nya A ya. 3. Kolom 3. Baris 3 kolom 3 dicetak angka 3. Next B-nya berulang dulu dia di sini. Masih di B ini untuk nilai B yang kedua. Ya, B-nya nilai 2. Locate-nya berarti baris 3.
Ingat, B-nya nilai 2 berarti 2 kali 3 kolom 6. Maka kolomnya di sini, kolom 6. Yang dicetak adalah si A. A itu adalah 3, maka dicetaklah 3 yang kedua. Berulang lagi dia untuk nilai B, yaitu 3. Kan terakhirnya 3, tergantung nilai si A. Ya. Ketika dia angka 3, perulangan B-nya itu adalah 3, maka posisinya baris 3, kolomnya sudah menjadi B-nya nilainya 3. 3 dikali 3 itu 9. Print A, A itu nilai 3, maka posisinya baris 3, kolom 9, cetak angka 3 lagi. Dan begitulah seterusnya. Ya, itu untuk program nested loop, perulangan di dalam perulangan. Jadi, memang algoritma pemrograman itu kalian harus paham logikanya, karena belajar algo itu belajar logika dia. Ya, jadi tidak ada yang sulit di sini dan tidak ada yang perlu coba-coba. Karena kalau kita sudah paham posisi baris dan kolom di dalam QBasic, kita tinggal menempatkannya. Kalau kita sudah paham tentang fungsi dari perintah perulangan, bagaimana cara kerja perulangan di dalam perulangan, ya, maka kita akan mudah menempatkannya kemanapun posisinya. Ini dia untuk kode programnya. Kita lihat dulu contoh programnya ya. Bagaimana hasilnya? Ini tinggal kita ganti saja dia menjadi print A, ya. Sisi print A, kalau kita jalankan dia menjadi 1 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5, ya. Nah, jadi terserah mau berapa yang kita tampilkan. Misalnya begini, ini kan hanya posisi ya. Kalau kita ganti dia perulangannya dimulai dari misalnya dia adalah for A sama dengan dia tetap 5 juga. Misalnya dari 7 ya. 7 posisinya. Kalau tambah 5 berarti dia menjadi 12. For B sama dengan 7 to A. Nah, bagaimana nanti hasilnya ini? Kita F5 kan saja. Nah, posisi kolomnya berbeda, tapi yang muncul menjadi 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10, 11, 11, 11, 12, 12, 12. Nah, jangan bingung, itu kan hanya mengubah nilainya saja. Nah, nilai kolom dan barisnya juga berubah dia, berbeda dia. Nah, sesuai dengan perulangannya. Kalau mau kita tempatkan di sini bisa saja, ya. Tapi kan dia nanti nggak berurutan jadinya. Nah, jadi sesuai kita memanfaatkan perulangan itu sendiri. Nilai perulangan itu untuk menentukan baris dan kolomnya. Ya. Nah, kalau begini katanya nanti ya tinggal dirubahlah. Ya. Perlu pemahaman yang mengertilah bagaimana cara kerja perulangan, bagaimana menempatkan posisi kolom dan barisnya. Oke. Ya, ini dia untuk contoh program dari nested loop yang diminta untuk ditampilkan sebagai berikut ya. 1 2 2 3 3 4 4 4 5 5 5. Oke. Kita masuk ke contoh yang keempat. Nah, contoh yang keempat ini posisinya berbeda lagi dia. Ini terbalik dia ini. Nah, terbalik ini jangan kita langsung terbalik juga berpikirnya. Jangan, tetap posisinya adalah baris 1 dari sini. Baris 1 kolom 1 diawali dari 1 2 3 4 5. Jadi kita harus berpaku pada nilai baris dan kolomnya. Berarti ketika baris 1 tentu kolom ini kita anggap kolomnya beda-beda. Kita anggap 3. Berarti baris 1 kolom 3, baris 1 kolom 2, kolom 6, kolom 9, kolom 12, kolom 15, kan gitu dia. Kolomnya berbeda-beda ini. Nah, macam mana caranya? Dia munculkan 1 2 3 4 5, berarti perulangannya 1 sampai 5. Nah, nilai 2 3 4 5 kan, jadi dicetaknya itu adalah pada baris 1 1 2 3 4 5, pada baris 2 2 3 4 5 yang dicetak, pada baris 3 3 4 5 4 5 dan 5. Nah, sepertinya seolah-olah terbalik dia. Tidak. Ingat saja kita mulai dari sini dia. Pacuannya ya. Oke. Kita lihat programnya, kita akan bandingkan atau jelaskan sedikit lagi.
For A sama dengan 115, tetap perulangannya adalah sebanyak 5. Karena kita bisa lihat dari jumlah barisnya yang dicetak itu ada sebanyak 5. Baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, baris 5. Ya. Oke. Lalu for B sama dengan 1-A. Mirip. Ya. Nilai perulangan si B tergantung dari jumlah perulangan si A. Ketika nilai A 1, berarti B-nya itu perulangannya 1-1. Ketika nilai A2, nilai perulangan si B 1-2. Maka dia banyak dia perulangannya di dalam. Ya. Lalu locate B. Nah, locate-nya ini adalah B. Posisi B itu adalah menentukan nilai barisnya. Ya. Dan kolomnya. Oke. B berarti tergantung nilai si A. Ketika posisi 1, berarti sebanyak 1 kali saja dia. Locate B, baris 1. A-nya nilainya 1. Berarti 1 kali 3. Berarti kolom 3. Baris 1, kolom 3, print A. Nilai A adalah 1. Oke. 1 ya, ini dicetak. Nilai B habis perulangannya ya. Karena 1-1. Maka dia mengulang lagi ke si A. A itu nilainya kita angkat sekarang nilainya 2. Posisinya nilainya 2. 2 berarti B-nya ini 1-2. Akan ada 2 kali perulangan di dalamnya ini. Maka posisinya B adalah si 2. Oke. Berarti dia posisinya bukan seperti ini ya. Bukan seperti ini cetaknya, tapi dia seperti ini sekarang. 1 ini, lalu 2. Kalau kita dari programnya ini dia. 1-2-2. Kenapa 2-2? Ya, pada baris B-nya itu kan nilainya adalah nilai A ketika nilai A2 1-2. Berarti barisnya baris 1 dan baris 2. B, nilai B ya. Baris 1 ini, baris 2-nya ini. Nah, kolomnya yang tetap. A kali 3. Nilai A tadi 2 berarti 2 kali 3. Di kolom 6. Ini dia. Print A. A-nya itu 2. 2 yang pertama tadi di sini. 2 yang kedua ini. Nah, jadi ini posisinya sekarang pencetakannya seperti ini ya. 1-1, 2-2, 3-3. Ini ya. 4-4. Hanya bentuknya saja yang beda. 5-5. Ya, begini dia cetak. Dan seterusnya. Kalau dari program ini kita baca ya. Nah, jadi kalian harus mampu ketika ada output yang diminta seperti ini. Nah, kira-kira bagaimana programnya? Itu yang perlu kalian analisa. Ya. Oke. Nah, sudah lengkap kode programnya. Bagaimana untuk membuat kode program perulangan nested loop. Perulangan di dalam perulangan untuk contoh-contoh kasus perulangan. Nah, jadi ini bisa saja dia bentuknya segitiganya nih ke atas sebelah kanan. Lalu ini segitiganya dia sebelah kiri bawah. Ya. Kiri bawah, kanan atas ini. Kalau yang ini juga kiri bawah tapi nilainya yang berbeda. 111, 222. Ya. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5 beda ya. Nah, bagaimana pula nanti kalau misalnya soalnya adalah ya kanan atas dia atau kanan bawah. Nah, bagaimana kanan bawah? Kanan bawah belum ada ya. Contoh bisa saja itu soal ujian kanan bawah untuk menghasilkan nested loop, output nested loop yang diinginkan. Ini dulu ya untuk penjelasannya. Kalau ada yang masih kurang mengerti, belum mengerti, diulang-ulang lagi ya video ini, lalu dicoba lagi di kode programnya sambil dipahami ya. Ini tidak ada coba-coba dia ya. Cobalah seperti ini, nanti bisa tiba-tiba akan seperti itu hasilnya. Tidak ya. Yang pasti adalah output ini
dari program yang sudah kita pahami. Kita ingin cetak di mana itu tergantung kode programnya. Ya. Nah, jadi pahami dulu dua hal di sini, yaitu tentang baris dan kolom yang ada di dalam QBasic. Kalian harus pahami barisnya itu ada sebanyak 1 sampai 23. Ya, ini baris. Nah, di luar ini dia nggak bisa mencetaknya. Kolomnya adalah 1 sampai 78. Jadi tinggal kalian gunakan menempatkannya dengan memanfaatkan perulangan. Perulangan itu kan dia akan berulang terus, berpindah terus, melangkah terus, dia banyak satu-satu langkah tergantung jumlah perulangannya. Kalau ada 5 berarti langkah-langkah satu, satu ke dua, dua ke tiga, tiga ke empat, empat ke lima. Ya, ini dulu topik kita hari ini. Tetap semangat belajarnya semua adik-adik. Persiapkan diri kalian untuk ujian mid semester. Dan selamat pagi semuanya.